IMC dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali menyapa Anda di YouTube series dari Cek Fakta Reproduksi Perempuan. Tentunya kita sudah ada beberapa episode sebelumnya, bisa disaksikan langsung lewat YouTube channel dari Rumah Sakit IMC. Dan juga saya mengingatkan kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas tentang pembahasan hari ini, boleh banget loh untuk DM langsung ke @rs.imc untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Hari ini tema kita juga sangat spesial sekali. Kita akan cari tahu mengenai PCO. Dan saya nggak sendirian tentunya. Saya akan mengundang Dr. Caroline Tirtajasa, SPOGK, yang merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan konsultan dengan subspesialis fertility dan juga hormon reproduksi. Beliau juga merupakan ahli bedah laparoskopi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo Dr. Caroline. Halo Fir. Kembali ngobrol-ngobrol nih, apa kabarnya hari ini? Baik banget. Baik banget dan siap untuk membahas soal PCO ya? Yes, I'm ready. I'm ready. Ini pembahasan yang lumayan sering saya bahas juga sama teman-teman karena di waktu-waktu sekarang ini baru tahu kalau ada yang namanya PCO, baru tergaung, baru akhirnya banyak yang tergerak kayak bahkan ada komunitas PCO dan lain sebagainya gitu ya, karena memang mulai concern tentang penyakit ini. Langsung aja dok, mungkin boleh dijelaskan sebenarnya PCO itu apa sih untuk yang mungkin belum tahu? Ya, PCO itu sebetulnya sebuah singkatan dari polycystic ovary ya. Polycystic ovary ini, ovary itu indung telur, ovarium. Ya, ovariumnya itu polikistik. Polikistik itu sel telurnya banyak, kecil-kecil tapi tidak ada yang besar. Ya, dan itu seperti roda kedati dia, ngumpulnya di pinggir indung telur tuh. Jadi masalah pada PCO adalah tidak terjadi ovulasi. Ovulasi adalah besarnya sel telur saat masa subur dan pecah untuk bisa dibuahi sperma tentunya, untuk bisa terjadinya kehamilan. Ya, jadi siklus haid pada pasien dengan PCO rata-rata tidak berovulasi. Siklus haid yang tidak berovulasi ini menyebabkan mensnya tidak teratur. Kadang-kadang 2-3 bulan tidak mens, atau bahkan ada yang mensnya 2 kali dalam sebulan misalnya, atau berupa bercak-bercak terus-menerus, nggak keluar darah mens yang normal. Dan keluhan yang paling utama yang berikutnya adalah susah hamil. Ya, atau sudah menikah lama tapi nggak hamil-hamil juga, itu juga salah satu keluhan dari PCO ini. Oke, jadi nggak cuma dalam proses untuk kehamilan aja sel telur itu harus membesar gitu ya dok ya? Iya. Tapi dalam setiap bulan kita mens itu juga harusnya membesar gitu ya? Harusnya membesar kalau pasiennya tidak ada masalah ovulasi seperti pasien-pasien PCO. Jadi normalnya siklus haid normal itu ya selalu disertai pembesaran sel telur. Satu sel telur akan tumbuh besar. Di puncak masa subur dia akan mencapai ukuran yang maksimal 1,8 sampai 2 cm dan diharapkan ovulasi akan terjadi dalam beberapa hari setelahnya. Ya, biasanya di range H11 sampai H14 dihitung dari mens hari pertama. Itu timingnya ovulasi itu harus terjadi. Ya. Jadi ovulasi sel telur pecah dan dibuahi sperma saat hubungan seksual terjadi. Ya, berkembanglah jadi bayi kalau embrio terbentuk dan bisa menempel di dinding dalam rahim. Nah, kalau ovulasinya tidak terjadi, berarti kan tidak ada sel telur yang besar dan pecah saat puncak masa subur. Makanya itu keluhan pasien PCO susah hamil tadi. Oke, siap. Nah, kalau gejalanya apa dok yang biasanya dirasakan selain mens tidak teratur itu dok? Oke, gejala yang umum itu mens tidak teratur, susah hamil. Itu aja sebetulnya yang utama. Ya. Gejala yang lain biasanya tidak ada gejala lain yang dirasakan pasien dengan PCO. Itu saja yang biasanya menyebabkan gangguan ya pasien-pasien PCO ini. Jadi tidak disertai dengan mungkin rasa nyeri dok? Enggak sama sekali ya? Enggak sama sekali. Jadi mungkin tapi PCO ini bisa ditemukan bersama dengan endometriosis yang sudah kita bahas di episode sebelumnya. Oh, bisa barengan dua-duanya? Ya, betul. Kalau PCO dengan endometriosis bisa disertai rasa nyeri. Oh, oke. Jadi itu bisa dua-duanya sekaligus bisa dialami oleh satu orang pasien. Betul, karena ada kesamaan patofisiologi dari dua penyakit ini. Dua penyakit ini sama-sama estrogen dependent kita bilangnya. Hormon perempuan itu estrogen. Estrogen dependent tuh maksudnya karena picuan hormon estrogen ini yang bisa menyebabkan penyakit ini berkembang. Oh, oke, seperti itu ya dok. Nah, kalau untuk diagnosisnya sendiri dari seorang dokter obgyn mengenai pasien yang sudah pasti nih kayaknya PCO, itu biasanya diagnosisnya di bagaimana dok? Oke, jadi seharusnya diagnosis PCO itu meliputi anamnesa.
Anamnesa itu wawancara saat pasien datang ke poliklinik kita. Anamnesanya sesuai, mens nggak teratur atau sulit hamil misalnya, ya. Kedua, dokter biasanya akan lakukan USG transvaginal tuh untuk melihat apakah gambaran indung telurnya itu polikistik atau tidak. Itu khas gambarannya, seperti roda pedati atau seperti kalung mutiara kita bilangnya. Ya, ovarium polikistik itu harus terlihat untuk diagnostik PCO atau PCOS ini. Jadi kalau dokter USG, oh ovariumnya normal, berarti dia bukan PCO atau PCOS. Mungkin hanya sebuah spektrum anovulasi saja, ya. Tapi bukan PCO, jadi harus ditemukan ovarium polikistik saat USG transvaginal. Diagnostik ketiganya yang saling menunjang adalah pemeriksaan laboratoriumnya. Ya, biasanya dicek adalah laboratorium hormon-hormon reproduksi tuh, antara lain FSH, LH, dan juga AMH biasanya. Itu juga menentukan diagnostik PCO ini. Ya, karena ketidakteraturan mens bisa juga masalah-masalah hormonal yang lain yang bukan PCO. Itu pentingnya pemeriksaan lab hormonal untuk semakin menegakkan oh ini diagnosisnya benar sebuah PCO. Ya, tentunya penata laksananya akan lebih terarah kalau diagnostiknya sudah lebih jelas. Oke, jadi nggak semua mens yang tidak teratur itu adalah PCO ya, Dok? Ya, betul. Itu salahnya. Ya, kadang-kadang kalau dokter yang tidak mendalami PCO ya menganggap oh kalau mens nggak teratur pasien PCO nih. Karena itu makin banyak PCO sekarang, karena mens nggak teratur sedikit saja sudah dibilang PCO. Padahal diagnosis PCO itu khusus, yang tadi meliputi anamnesa, USG transvaginal, dan juga hasil lab hormon yang harus dilihat. Itu menentukan diagnosis ini sebuah PCO yang murni atau bukan. Iya, karena saya kalau lagi ngobrol sama teman-teman saya yang sama-sama perempuan, karena kayak, mensnya nggak teratur ya PCO nih, gitu, langsung di judge-nya seperti itu, divonis ya. Ternyata nggak bisa, harus ke dokter obgyn yang memang spesial ya, jadi bisa melihat dulu bahwa memang si sel telurnya itu kecil-kecil dan banyak ya. Betul. Oke, nah kalau penyebabnya dok, itu apa lagi dok? Penyebab PCO tidak diketahui. Ya, dia sama, multifaktorial, yang mempengaruhi itu multifaktor, antara yang hormonal, genetik, dan lingkungan sekali lagi. Ya, jadi penyakit yang tidak kita ketahui penyebabnya tidak bisa dicegah. Kalau dia mau terjadi ya terjadi saja. Bisa-bisanya kita cuma bisa hidup sehat aja, healthy lifestyle, moga-moga penyakit nggak datang. Ya kalau datang berobatlah ke dokter ahli sesuai dengan keluhannya tentunya. Ya. Oke, nah kalau bisa terjadinya kepada siapa itu yang ada di masa aktif reproduksi dan seksual atau yang sudah aktif mens atau bagaimana dok? PCO pada remaja bisa terjadi. Ya, meskipun diagnostiknya agak sulit tuh karena remaja sendiri memang ada spektrum PCO sendiri tuh. Ya bisa tampil sebagai PCO juga karena kan sel telurnya juga masih banyak. Iya. PCO pada remaja kalau dia tidak menimbulkan mens yang banjir banyak, biasanya kita hanya cukup mengatur pola mensnya saja. Iya, tetapi nanti ketika dia menikah dan akan hamil, susah hamil, baru harus masuk program hamil yang khusus PCO. Ada tuh program hamil yang khusus PCO. Itu gimana tuh dok? Iya. Jadi promil pada PCO itu khusus ya karena masalah yang tadi di ovulasi atau pembesaran sel telur tidak bisa terjadi secara alami. Karena itu promil pada PCO intinya membuat sel telur ini bisa tumbuh besar dan pecah saat masa subur. Ya, dalam arti ovulasi itu harus dibuat. Ya, jadi harus melewati proses yang namanya stimulasi ovarium. Ada tuh khusus stimulasi ovarium, judulnya cari ya di YouTube channel saya ada. Jadi stimulasi ovarium ini maksudnya adalah sel telur dibikin besar supaya bisa pecah saat puncak masa subur dan dibuahi oleh sperma sehingga bisa terjadi kehamilan. Itu intinya promil pada PCO ini. Tapi kalau untuk promil dengan pasien PCO itu harus ke dokter ahli fertilitas atau bagaimana dok? Itu pilihan pasien sebetulnya ya, tapi memang untuk urusan mau hamil ya, program hamil ini kalau mau fokus dan terarah memang sebaiknya datang ke dokter SPOG ahli fertility ya, jadi lebih fokus, lebih terarah, nggak kemana-mana pemeriksaannya. Seperti itu ya. Jadi proses hamilnya itu atau program hamilnya juga panjang yang harus dilalui ya dok ya. Biasanya step-stepnya seperti apa dok? Kalau step-stepnya yang jelas kan lewat anamnesa dulu, dokter akan menganamnesa. Yang jelas datang dulu dong ke dokter ahli fertility. Benar. Iya, pertama datang dulu berkonsultasi, dokter akan mencari tahu tuh dari gejala klinis apa.
Kemudian lakukan USG transvaginal juga dengan dokter ahli yang bisa melihat ini ovariumnya polikistik atau tidak. Kemudian cek laboratorium, kemudian dokter akan mengevaluasi dari keseluruhan hasil-hasil pemeriksaannya ini PCO atau bukan. Ya, baru setelah itu kita tentukan jadwal untuk stimulasi ovarium, promil yang terarahnya seperti apa modelnya. Tentunya dokter ahli akan mengevaluasi semuanya, menganalisa promil yang cocok untuk Anda ini. Oke, nah kalau terapinya atau penanganannya untuk yang tanpa promil sama atau beda dok? Kalau tanpa promil, ya berarti tidak masuk program hamil ya. Iya. Tapi step-step yang dilakukan mirip-mirip ya dok? Iya, jadi PCO ini biasanya rata-rata datang ke dokter karena susah hamil. Jadi biasanya rata-rata pasien PCO itu urgensinya di mau hamil sebetulnya. Karena tidak ada keluhan lain kan. Kalau mens nggak teratur ya itu kadang-kadang bisa disebabkan faktor hormonal lain bisa. Ya kita tinggal mengatur hormon, kan belum tentu PCO juga kalau mens yang tidak teratur. Oke, nah harus sampai penanganannya sampai ke operasi nggak sih dok? Kadang-kadang pasien PCO yang parah ya AMH-nya atau antimulan hormonnya tinggi, kita perlu yang namanya laparoskopi ovarian drilling. Jadi indung telur itu kan biasanya pasien-pasien PCO itu indung telurnya besar ya, lebih besar dari ukuran normal, kemudian mengandung sel telur yang banyak yang tidak mau pecah. Nah itu saat laparoskopi operasi minimal invasif aja, jadi tidak menyakitkan. Ya, dengan alat lubang kecil kita bisa masukkan laser atau bipolar ya untuk bikin kayak buah mengkudu tuh indung telurnya. Ya, untuk tujuannya sebetulnya untuk membuat indung telur ini lebih sensitif terhadap stimulasi yang akan dilakukan. Jadi pasien yang memerlukan laparoskopi ovarian drilling ini biasanya sudah melewati proses stimulasi ovarium sebelumnya tapi gagal. Ya, maksudnya gagal di sini sel telurnya meskipun distimulasi lewat tablet maupun suntikan tidak mau besar-besar juga. Ada tuh pasien PCO yang bobelnya sampai kayak begitu ya. Tetap nggak ada sel telurnya yang besar meskipun sudah distimulasi. Iya, karena itu perlu step berikutnya laparoskopi ovarian drilling ini supaya sesudah laparoskopi ovarian drilling ini sel telurnya mau dibikin besar saat stimulasi. Ya. Tapi walaupun sudah dioperasi dengan ovarium drilling itu ada kemungkinan sembuh atau PCO ini nggak bisa sembuh dok? PCO sebetulnya basically dia nggak bisa sembuh. Sama seperti sakit gula, nggak akan sembuh dia cuma bisa dikontrol. Ya, saat kontrolnya optimal baru pasiennya bisa ovulasi dan hamil. Gitu. Jadi kontrol optimal ini banyak ya faktornya ya, bisa dari obat-obatan. Tetapi sebetulnya lini pertama penata laksanaan PCO adalah healthy lifestyle, pola hidup sehat. Jadi pasien PCO itu harus jaga berat badan yang seimbang. Karena apa? Karena kalau lemaknya makin bertambah, lemak sendiri menghasilkan hormon yang bekerja bertentangan dengan hormon-hormon untuk mens dan untuk hamil. Ya, karena itu biasa coba perhatikan rata-rata pasien yang berat badannya naik cepat, mendadak ya, zaman pandemi ini banyak nih. Mensnya langsung mampet tuh, 2 bulan, 3 bulan nggak mens, gitu ya. Itu menghambat, itu dia tidak terjadi ovulasi. Ya, jadi bertumpuknya lemak dalam badan itu akan menghambat pembesaran sel telur, menghambat ovulasi. Ya, kalau ovulasi tidak terjadi, sekali lagi ya gimana mau hamil. Tadi dokter sempat menyinggung soal PCO ini mirip sama orang sakit diabetes atau gula gitu ya. Betul. Nah, saya pernah dengar PCO dengan resistensi insulin. Itu apa dok? Ada kaitannya nggak? Ada kaitannya, betul. Jadi PCO ini ada yang dengan resistensi insulin, ada juga yang tidak. Resistensi insulin ini adalah maksudnya dia bebel gitu ya terhadap hormon insulin. Ya, insulin ini dia bekerja untuk memasukkan gula darah ke dalam sel-sel tubuh kita. Ya, sekaligus sebetulnya hubungannya tidak langsung tuh dengan mekanisme stimulasi ovarium tadi. Jadi pasien yang punya resistensi insulin atau resistensi insulin yang positif, biasa sel telurnya juga sulit dibikin besarnya. Meskipun sudah distimulasi, dia tetap tuh nggak mau besar juga. Obatnya mesti naik lagi dosis atau bahkan diganti dengan suntikan. Iya. Karena itu pasien dengan resistensi insulin positif, PCO dengan resistensi insulin positif, biasanya dikasih obat-obat gula tuh, biasanya kayak metformin, ya. Tujuannya untuk meningkatkan sensitivitas sel terhadap hormon insulin. Tujuan akhirnya lagi adalah supaya indung telurnya juga mau sensitif, dibikin besar sel-sel telurnya. Itu sebetulnya. Tapi sebagai seorang pasien gitu yang mungkin berpikiran saya tuh punya PCO tapi saya nggak tahu nih bener apa enggak PCO. Berapa lama sih durasi sampai mensnya itu tidak teratur untuk datang ke dokter? Jadi mens yang nggak teratur itu
bisa 2 sampai 3 bulan deh. 3 bulan mens nggak teratur aja itu sudah cukup membuat pasiennya datang ke dokter tuh untuk didiagnostik lebih lanjut, bener nggak teraturnya itu karena PCO. Dan bisa tiba-tiba ya dok? Iya bisa tiba-tiba. Harus konsultasi dengan dokter ahli untuk memastikannya. Oke, jadi nggak bisa sembarangan, harus ke dokter ya dok ya? Iya. Oke, nah ini ada beberapa pertanyaan dari Sobat IMC yang sudah masuk ke DM Instagramnya @rs.imc mengenai PCO nih dok. Boleh saya bacakan beberapa ya? Ada Ibu Bella yang mau bertanya, mens saya itu tidak teratur dok, saya curiganya itu saya PCOS. Apakah sudah pasti PCOS atau ada kemungkinan penyakit lainnya dok? Iya, ada kemungkinan penyakit lainnya. Sekali lagi yang tadi saya bilang, bukan berarti kalau mens nggak teratur udah pasti PCO, tidak. Iya, mens nggak teratur karena faktor hormonal yang lain, misalnya hiperprolaktin, antara lain, atau hipo atau hipertiroid. Ya, itu masalah-masalah hormonal yang juga bikin mens tidak teratur. Iya. Iya, jadi PCO itu hanya salah satu di antara penyebab mens yang tidak teratur. Ya, karena itu nggak sembarangan gitu. Tiba-tiba main hajar mulai dikasih metformin gitu ya, dikasih obat-obat buat PCO. Kalau diagnostiknya nggak jelas, ya jangan diterapi dulu. Ya, jadi diagnostik harus jelas dulu. Seperti tadi PCO dengan resistensi insulin. Ada juga PCO yang tanpa resistensi insulin. Kalau PCO yang tanpa resistensi insulin tidak perlu minum metformin, glucovac atau obat-obat gula yang tadi saya sebutkan. Resistensi insulin yang nggak ada ya nggak perlu dong. Ya, jadi cuma perlu fokus untuk membuat ovulasi terjadi, gitu aja. Oke, makanya wajib kita sebagai seorang pasien mencari dokter yang paling ahli nih ya untuk bisa memberikan solusi yang terbaik juga ya dok ya. Betul. Oke, berikutnya ada Ibu Adela yang juga ingin bertanya. Katanya saya tuh penderita PCOS yang sudah hamil dan juga sudah melahirkan. Apakah PCOS saya itu masih ada dok setelah melahirkan? Oke, jadi PCO sekali lagi bisa dikontrol. Sembuh sama sekali tidak bisa. Tapi saat kontrolnya tepat, dia dalam kontrol harusnya bisa hamil alami. Gitu. Jadi pasien PCO bukan berarti dia nggak bisa hamil, enggak. Sebetulnya banyak kok pasien PCO itu. Lebih banyak dari yang normal ya? Iya, betul. Karena lebih banyak banget, sehingga tidak ada sel telur yang besar dan pecah saat masa subur. Jadi triknya nanti bikin besar sel telur yang nggak mau besar itu. Nah itu kesulitannya, challenge-nya adalah di situ, promil pada PCO. Ya, karena banyak juga pasien PCO yang bebel. Bebel tuh maksudnya meskipun distimulasi, tetap aja dia nggak mau besar, ya, atau sudah besar tapi tetap aja nggak hamil-hamil. Karena bisa juga tuh sel telur besar tapi nggak mau pecah, bisa ovulasi tidak terjadi. Ya, di siklus yang berikut sel telurnya tetap ada tuh yang besar, jadi nggak pecah dia saat masa subur meskipun besar. Biasanya berasal dari sel-sel telur yang kualitasnya kurang baik. Nah, kenapa pasien PCO ini juga susah hamil meskipun sel telurnya sudah besar? Antara lain karena kualitas sel telur pada pasien PCO ini juga tidak sebaik pasien yang tanpa PCO. Ya, itu pentingnya promil terarah dengan dokter ahli dan healthy lifestyle tadi itu penting. Jadi kalau pasien PCO nggak hamil-hamil juga, ya cek ya promil yang fokus dan terarah dengan dokter ahli, sembari healthy lifestyle-nya juga dijalankan, karena itu harus dijalankan pada pasien dalam promil ya. Jadi pencegahan yang sifatnya mungkin klinis nggak ada, tapi pencegahannya mungkin bisa dengan pola hidup yang sehat ya dok ya? Iya. Oke, baik. Nah mungkin dokter ada yang mau disampaikan kembali untuk Sobat IMC mengenai PCO ini dok, silahkan. Iya. Jadi sekali lagi, tidak semua ketidakteraturan mens atau mens yang tidak teratur ini adalah PCO. Ya, untuk memastikannya datanglah silakan cek ke dokter ahli. Ya, dan kalau sudah dipastikan dengan PCO dan Anda juga tidak kunjung hamil, ya segeralah lakukan promil yang fokus dan terarah dengan dokter ahli. Seperti itu ya dokter. Terima kasih banyak untuk informasinya, untuk edukasinya dokter. Nah, untuk Sobat IMC yang mungkin masih penasaran juga nih yang mau lihat video-video lainnya, ini sudah ada beberapa bahasan tentang reproduksi perempuan yang sudah kita bahas di YouTube channel dari Rumah Sakit IMC. Tapi kalau misalnya mau tahu video-video lainnya, Dr. Caroline ini juga aktif sekali mengedukasi seluruh masyarakat Indonesia mengenai reproduksi perempuan. Langsung saja bisa dicek di Instagram ataupun di YouTube channel dari Dr. Caroline yang sudah muncul di layar Anda. Dan terima kasih tentunya yang sudah
sudah menyaksikan video kali ini. Kita akan ketemu lagi di Cek Fakta Reproduksi Perempuan episode-episode berikutnya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, bisa langsung DM ke Instagram @rs.imc. Salam sehat selalu Sobat IMC, bye-bye.